Nah, mindset, paradigma, karena tidak memulai. Ini yang sulit. Karena mindset kita sudah sulit, maka kita tidak akan pernah memulai. Maka hari ini saya ingin mengubah mindset Anda. Jadi mindset Anda itu harus diubah. Cara untuk digunakan dengan tulisan ini untuk memperbaiki keadaan di sekitar kita, termasuk nyetrum tadi, apa-apa dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Jadi ini bisa dibaca semua orang. Mungkin bapaknya itu tidak melek HP, tapi anaknya pilihan membaca kuda. Akhirnya dia ngasih tahu, Pak, kebetulan ini nyetrum itu bapaknya. Akhirnya dia ngomong, Pak, tengok Pak tulisan ini Pak, tulisan Ustaz Lefri itu Pak. Wih bagus nian Pak katanya. Kan bapaknya turun terus tiap hari. Janganlah Pak. Ini untuk betapa besar pahala kita. Betapa besar pahala kita. Padahal kita istilahnya ya bebas lah, nulis bebas. Tapi tulisan itu bisa dibaca oleh siapapun. Kan kita tidak tahu dari kepala siapa tulisan itu nyampe dan sampai kepada orang yang melakukan. Maka kalau semuanya ini menulis, Masya Allah, mudah-mudahan perubahan sosial dengan cepat terjadi karena kekuatan tulisan dan literasi. Kadangkala kita ini tidak mau mencoba. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi yang harus ditanamkan pertama adalah bisa. Coba sekarang yel yang kedua. Kalau saya bilang menulis, Anda jawab bisa, yes. Oke. Menulis? Bisa, yes. Luar biasa. Menulis? Bisa, yes. Luar biasa. Jadi pertama kali harus semangat karena itu kunci hidup. Termasuk dalam konteks kunci menulis. Ada puisinya Khairil Anwar itu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, nah, ini kalau kami SD dulu sering dibaca puisi itu. Ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sebenarnya kalau kita lihat dari Al-Quran, ya, itu ada. Jadi jangan dikira orang yang syahid itu mati, bal ahya. Sebenarnya mereka itu hidup. Artinya bukan secara fisik mereka hidup lagi. Ya. Idenya masih hidup. Kemudian kita di dalam Islam juga disuruh beramal jariah. Artinya walaupun kita sudah meninggal, tapi jariahnya tetap berjalan. Artinya kita disuruh berkarya. Kita kenal Imam Syafi'i karena ada tulisannya kan, ada karya. Kita mengenal Said Kutub, ya. Kemudian kita mengenal ulama-ulama terdahulu. Kenapa? Karena mereka punya karya. Nah, kita saja kalau ditanya siapa nenek kita, nama nenek kita sudah lupa. Apalagi ba dari nenek kita, nek dari nenek kita, tambah lagi ya. Nah, tapi Imam Syafi'i yang 1000 tahun yang lalu itu masih kita kenal. Jadi saya harap Ustadz, Ustazah, ya, yang OPPM juga serius mengikuti kegiatan ini biar kita terangsang untuk mau menulis,
ya. Jadi kalau menurut saya itu menulis itu bukan suatu bakat, tapi itu adalah kebiasaan, nulis, nulis, dan nulis. Karena saya lihat guru-guru dan seluruh sekarang ini yang bermedsos itu pasti bisa menulis, ya. Cuman kadang-kadang tulisannya itu tidak dipahami ataupun titik komanya itu masih belum benar dalam penerapan, dalam peletakannya. Jadi silakan manfaatkan momen ini, ya. Kita belajar langsung dengan ahlinya dalam hal tulis menulis. Kalau yang kidal berarti dengan tangan kanan. Yang sudah selesai ngacung tangan? Bisa ada? Tanda tangan dengan kan kiri? Agak susah. Oh, agak susah, tapi bisa kan? Nah, siapa lagi yang sudah selesai? Bisa. Oh, bisa tapi susah. Bisa kan? Bisa. Siapa lagi yang sudah selesai? Gimana? Bisa tapi susah. Susah tapi bisa apa bisa tapi susah? Oh, susah. Bisa. Siapa lagi? Bisa. Bisa tapi susah. Hah? Siapa lagi? Bisa. Oh, bisa tapi susah ya. Tidak sama. Oh, tidak sama. Bisa tapi ya. Siapa yang belum selesai? Siapa yang belum selesai? Oh, selesai semua ya. Intinya Anda bisa tanda tangan pakai tangan kiri. Meskipun agak gimana gitu loh. Tapi intinya sama dengan menulis. Jadi kalau baru dimulai ya memang kadang susah. Tapi kalau dilakukan bisa kan? Tanda tangan pakai kiri kan? Bisa kan? Bisa. Jadi hanya perlu kesungguhan. Siapa yang tidak tahu manjada wajada? Ini orang pesantren semua ini. Hafal, saya tidak perlu mengajari itik berenang. Cuma kadangkala kita ini tidak mau mencoba. Tidak mau mencoba. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi yang harus ditanamkan pertama adalah bisa. Saya coba sekarang yel yang kedua. Kalau saya bilang menulis, Anda jawab bisa, yes. Oke. Menulis? Bisa, yes. Luar biasa. Menulis? Bisa, yes. Luar biasa. Jadi pertama kali harus semangat karena itu kunci hidup. Termasuk dalam konteks kunci menulis. Yang pertama yang harus saya ubah itu adalah mindset. Jadi jangan sampai dalam menulis atau umumnya literasi ada anggapan dalam pikiran kita bahwa menulis itu sulit. Tapi menulis itu mudah. Itu yang harus ditanamkan pertama kali dalam pikiran kita. Saya kira semuanya masih ingat apa kata orang barat. If you think you can, you can. Apabila Anda berpikir bisa, maka Anda akan bisa. Tapi kalau dilanjutkan, if you think you can, you can. Kalau Anda berpikir tidak bisa, maka Anda akan tidak bisa selamanya. Itu buang yang kedua. Kita pakai yang pertama. Jadi karena Anda berpikir bisa, maka insya Allah kita akan bisa. Seperti apa tadi? Tanda tangan dengan tangan kiri. Diingat ya, kalau mau bongkar tulisan saya di Facebook, ini siapa yang berkawan dengan saya, bongkarlah. Saya sudah nulis itu. Tanda tangan dengan tangan kiri. Bahkan sudah saya bukukan itu. Tinggal nunggu dikirim oleh penerbit. Tanda tangan dengan tangan kiri. Saya dapat juga dari orang.
Oke, itu yang pertama. Jadi sekarang tanamkan dulu dalam diri kita masing-masing bahwa menulis itu mudah. Bahwa menulis itu mudah. Siapa yang sudah punya tulisan? Saya tidak nanya buku. Saya nanya tulisan. Apakah puisi kah, apa novel kah, apa cerpen kah? Apa tulisannya? Berapa puisi? Buku atau 20? Wah, luar biasa ini. Kita kasih aplaus. Nah, ini sudah luar biasa. Yang lain? Nah, Ustaz Novi ini. Tulisan apa saja? Nah, opini dengan khutbah. Itu tulisannya masih ada. Nah, tolong disimpan. Tolong disimpan. Dan menyimpan yang aman itu banyak. Ada FB, ada WA, ada blog. Kalau di laptopnya mati diinstal, bisa-bisa hilang. Bisa-bisa hilang. Oke, kita masuk ke materi. Jadi kita akan mengubah mindset diri, terutama dalam bidang literasi. Pengantarnya sudah saya sampaikan. Mengapa ini penting? Mengapa mindset ini penting? Mengubah mindset ini penting. Karena itu tadi, itu sebagai pangkal, sebagai dasar, sebagai pondasi. Tentunya kita tahu ya, bangunan ini pondasinya sangat kuat sehingga ke atas berdiri kokoh. Makanya coba baca. Ini kalau saya tidak kelihatan ini. Saya sudah tidak kelihatan, Ustaz. Ya. Coba silakan dibaca. Kalau saya tidak kelihatan lagi. Diwarisi. Oke, itu saya mengutip Pramudia Andatur ya, seorang sastrawan lama ini. Ustadz Zulkarnain tadi sudah bercerita. Coba saya nanya lagi. Siapa yang kenal kakek buyutnya sampai 5 tingkatan? Ngajong. Jadi berarti seumpamanya Ahmad bin Muhammad bin Asep bin Ateb bin Iya. Berarti ini 5 namanya. Kalau di Arab itu biasa, tapi kita tidak punya tradisi itu. Ada? Hah? Nah, batas nenek kan tidak ada kan? Coba pertanyaan kedua, siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Ada yang tidak kenal Imam Ghazali tidak? Nah, kenal semua kan? Kenapa kita kenal? Kenapa kita kenal? Karena beliau menulis. Karena beliau menulis. Di antara karangannya yang fenomenal adalah Ihya Ulumuddin. Hampir semua pesantren itu mengkajinya. Maka dari itu kita mengenal namanya. Maka benar yang disampaikan Pramudia Andatur. Jadi ketika kita tidak menulis, maka ketika dikubur sudah, orang tidak akan menyebut nama kita. Mungkin anak-anak kita, ponaan kita, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, setelah itu habis. Tidak dikenang lagi. Jadi ini salah satu keuntungan kita menulis. Coba kemudian yang kedua, saya tidak kelihatan ini. Hampir saja sebenarnya, hampir sama. Ini
Saya sendiri yang ininya. Artinya apa? Jadi ketika kita tidak menulis, maka nama kita itu akan habis. Maka benar tadi yang disampaikan oleh Anwar, aku akan hidup 1000 tahun. Ada yang mau hidup 1000 tahun. Dalam konteks seperti ini nih. Bagaimana kalau kita hidup 1000 tahun dalam artian yang sebenarnya? Jadi apa nih tulang ini? Ada berbentuk lagi. Tapi dalam konteks itu, Khairil Anwar mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun, bukan dengan badan. Tapi dalam konteks dengan karya-karyanya. Saya pernah nulis, seorang penulis umurnya akan bertambah. Bukan umurnya ditambah ya, umurnya sudah sesuai dengan ketetapan Allah ya. Tapi setelah dia meninggal, maka ada umur setelah kematiannya yang akan terus dikenang. Seperti tadi, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Sampai sekarang, coba bayangkan. Imam Syafi'i, Imam Ghazali itu tahun berapa meninggal? Sudah sampai 1000 tahun yang lalu. Sampai sekarang kita masih mengenangnya. Artinya apa? Umur dia secara otomatis bertambah panjang. Karena apa? Karena tulisannya. Karena tulisannya. Seandainya tidak menulis, maka tidak akan ada yang mengenang Imam Ghazali dan Imam Syafi'i. Nah, saya kira sampai di sini paham ya. Ini yang pertama. Kemudian coba baca dulu nah. Saya tidak terbaca. Penulis adalah manusia hebat. Seseorang penulis lahir dari kesungguhan, keunikan dan konsistensi yang terus menerus untuk bisa menulis dan menghasilkan sebuah karya. Oke. Sebuah karya itu lahir dari mana? Atau caranya bagaimana? Ihya Ulumuddin itu berapa jilid? Ada yang tahu Ihya Ulumuddin itu berapa jilid? Nah, tinggal dibuka, sowan ke Bang Google istilah saya itu. Ada yang dapat Ihya Ulumuddin itu berapa jilid? Ada yang 5, ada yang 6. Jadi ada yang 5 jilid, ada yang 6 jilid. Bagaimana proses menghasilkan 6 jilid ini? Coba kira-kira ada yang bisa jawab dah. Bagaimana 6 jilid ini bisa dihasilkan? Apakah dalam semalam selesai? Tidak. Tapi perlu perjuangan, perlu waktu, perlu konsistensi, perlu kemauan keras. Jadi tidak bisa, saya sering memakai istilah jurus mabuk. Tahu jurus mabuk udah? Tahu jurus mabuk? Jurus mabuk itu bagi yang mahasiswa, ini ada mahasiswa pasca, bagi yang kuliah, ada yang sering menyebut dengan istilah SKS, sistem kebut semalam. Besok ada tugas makalah, dikerjakannya malam ini. Itulah yang dalam istilah kami di Al-Azhar itu disebut dengan jurus mabuk. Kenapa disebut jurus mabuk? Karena hasilnya itu jelas jauh dari kata baik. Dia sowan ke Mbah Google, setelah itu download atau kopas, setelah itu disetor, tidak diedit,
catatan kakinya tidak diedit, tidak diubah, akhirnya dia mindah dari yang ada di Google. Nah, ini namanya jurus mabuk. Jadi bagi penulis-penulis yang sebenarnya mereka terhindar dari jurus itu. Maka tengok kedua, apa kata Sayyid Qutb? Satu pelor bisa menembus satu kepala, sementara satu kata bisa menembus 1.000.000 kepala. Kira-kira percaya enggak Anda? Percaya enggak? Bayangkan kalau kita menulis, berapa orang yang bisa membaca tulisan kita. Apalagi sekarang kita dipermudah dengan ini. Nah. Punya semua kan? Nah, ini kan Ustadz ini. Di FB Anda isi apa? Status galau. Jangan sampai kita yang orang terpelajar ini, apalagi kita pendidik, status FB kita diisi dengan status galau. Gimana status galau itu? Contohnya, jangan ditiru ya. Pening pala, katik duit. Itu kalimat pendek, jangan anggap tidak ada pengaruhnya. Itu akan dibaca minimal seluruh Indonesia. Kalau orang yang baca tulisan Anda penimpala atik duit, 1.000 orang dan berpengaruh, maka Anda telah berbuat amal jariyah. Tapi jariyah dalam tanda kutip negatif. Tapi bayangkan, kalau Anda menulis satu kalimat, jangan banyak-banyak, quote saja. Quote itu adalah nasihat pendek. Alhamdulillah, pagi ini bisa bangun subuh dan bisa berjamaah di masjid. Itu berapa kata itu? Itu berapa kata? Alhamdulillah, koma, pagi ini bisa bangun subuh dan berjamaah di masjid. Karena laki-laki ya. Nah 10, kan tidak banyak. Kemudian dibaca oleh orang banyak, minimal seluruh orang Indonesia, dan ada yang terpengaruh karena 1.000 tadi, 1.000 kepala ini, maka jariyah Anda juga telah mengalir. Dalam konteks tanda kutip tadi positif. Senang enggak? Senang enggak? Jadi rupanya jariyah itu mudah. Jariyah itu mudah, hanya dengan menulis. Apa modalnya? Ada modal enggak? Modalnya paket. Paket kan modalnya paket. Nah, kalau di sini kan ada wifi enggak? Udah kata ya. Iya, masa ada mau jarinya cuma beli paket berapa 2 giga 1 giga. Masa ada mau bermodal? Loh, berarti ini les paket ini. Aduh kan. Jadi jangan sampai HP kita ada paketnya, tapi nulis di Facebook, update status isinya yang enggak. Rugi dah? Rugi dah? Rugi. Mendingan nulis apa quotes pendek kah? Apa puisi kah? Nanti kayak ini nah. Tahu-tahu 20. Saya tadi nulis enggak? Siapa yang berkawan dengan saya ini? Kita Zaka nih. Berarti berkawan dengan saya itu. Jadi habis subuh saya cari masjid jadi tidak ketemu. Rupanya di situ masjidnya. Akhirnya sholat di kamar. Udah setelah ngaji sudah nulis. Karena sudah ada di sini, udah saya tulis, saya tumpahkan saja, ngalir sendiri dia. Jalan literasi. Jadi jalan sendiri. Nah, itu bagi yang sudah biasa kan. Bagi Anda yang pemula memang harus dimulai. Berikutnya. Coba, ini itu apa? Kata pertama itu berbunyi
I am blind, please help me. Kata yang kedua, it's beautiful day. Apa perbedaan antara kedua kata itu? Kok dari kata yang pertama, orang yang lewat memberikan uangnya itu sedikit. Tapi ketika kata-kata itu diubah, orang yang langsung kira-kira apa perbedaannya? Apa yang Anda tangkap? Monggo, siapa yang mau berbicara? Ada? Kira-kira apa perbedaan kata pertama dengan kata kedua? Kalau kata pertama? Oh, biasa saja ya. Padahal tulisannya it's beautiful day. Apa artinya it's beautiful day itu? Ini hari yang indah. Apa perbedaan kalimat pertama dengan kalimat berikutnya atau dengan kalimat kedua? Jadi kalimat pertama itu I am blind, please help me. Sedangkan kalimat kedua cuma it is atau it's beautiful day. Kata Ustaz Novi tadi, kalau kalimat kedua jelas itu menarik orang untuk memberi. Adakah kalimat itu mengajak untuk memberi? Padahal it's beautiful day. Tidak ada di situ. Give me money. Tidak ada. Hah? Oke. Kalimat pertama itu frontal untuk meminta. Oke. Sementara kalimat kedua itu mengajak untuk berpikir. Oke. Nah, ini yang benar. Nah, jadi kalimat pertama itu ya negatif. I am blind, please help me. Jadi dia jelas-jelas menohok untuk meminta gitu. Padahal orang itu sudah diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kalimat kedua itu kalimat positif. It's blind. Apa? It's beautiful day. Kan tidak ada di situ kalimat mengajak untuk memberi atau dia meminta. Tapi kenapa kok orang memberi? Itulah kekuatan kata-kata. Itulah kekuatan kalimat positif. Kalimat positif. Maka jangan sampai Anda menulis dalam status hal-hal yang negatif. Oke. Berikutnya. Semuanya butuh perjuangan. Apapun ya, apapun butuh perjuangan, termasuk menulis. Apa yang tidak butuh perjuangan? Kalau bisa menyebutkan kepada saya, tunjukkan. Yang tidak butuh perjuangan itu apa? Atau langsung jadi? Ada nggak kira-kira? Biasanya hal-hal yang instan dia juga akan mati cepat secara instan. Contoh, dulu ada presiden kita, tidak perlu saya sebut namanya. Dia punya anak, karena dia presiden dibantu untuk buat pabrik mobil. Jadi pabriknya itu bukan dibuat dalam negeri, tapi dibuat di luar negeri, dikirim mobil. Tapi akhirnya pabrik itu bangkrut. Kenapa? Karena tidak dibangun dari awal, tidak dibangun dari dasar. Apalagi dalam konteks menulis. Adakah seorang penulis yang lahir secara instan? Tidak ada. Tapi seorang penulis adalah lahir dari sebuah perjuangan. Lahir dari sebuah konsistensi. Lahir sebuah dari keinginan kuat. Lahir dari kesungguhan. Maka ketika dia sudah berbuat
dia akan lama prosesnya itu. Akan konsisten. Dalam konteks agama itu dinamakan dengan istiqomah. Istiqomah itu berat atau mudah? Berat. Maka ada istilah seperti ini. Al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu apa? Kemuliaan. Biasanya diberikan ke siapa? Ke wali Allah. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Mantap. Yang saya tanya nih. Oke. Mantap. Buat tangan dulu. Siapa lagi? Siapa lagi? Ini salah satu melatih konsentrasi ya. Karena biasanya kalau dia konsentrasi, nanti menyebutnya yuk 10.000. Jadi biru ganti ke 10.000. Siapa lagi? Salah. Oke. Oke, tepuk tangan. Ulang lagi. Tidak jelas ini. Satu biru, 5 biru, 5. Masih ada? Oke. Itu adalah salah satu cara untuk melatih konsentrasi. Barang siapa yang mau atau bisa menulis, maka metodenya ya cuma 2, yaitu menulis, dan menulis secara konsisten untuk terus menulis dan menulis. Sedangkan membaca adalah cara seorang penulis belajar dari penulis lainnya. Dr. Zuhri. Paham ya? Jadi rumusnya itu ya bisa 1, bisa 2. Rumusnya menulis secara konsisten. Atau kalau yang kedua, konsisten untuk menulis dan menulis. Itu saja rumusnya, tidak ada yang lain. Sedangkan ketika kita membaca, itu apa? Itu dalam konteks ini loh, memperhatikan tulisan orang lain. Karena membaca itu ibaratnya seperti sumur ya. Bagaimana kalau sumur airnya diambil terus? Maka dia akan habis. Maka semakin kita banyak membaca, maka semakin banyak ide atau bekal. Kalau mungkin ada yang bertanya, bisakah kita menulis tanpa membaca? Ada yang menjawab, bisakah kita menulis tanpa membaca? Bisa. Apa alasannya? Bisakah menulis tanpa membaca? Bisa katanya. Apa alasannya? Bisa dalam arti secara khusus menulis yang kita pikirkan, yang kita rasakan, tetap perlu membaca. Oke. Jadi menulis tanpa membaca bisa, tapi tulisan kita itu tidak akan banyak ide dan berkualitas. Maka saya selalu bilang begini, seorang penulis itu pasti seorang pembaca, dan seorang pembaca belum tentu seorang penulis. Paham ya? Saya ulangi lagi. Seorang penulis itu pasti seorang pembaca sejati. Tapi seorang pembaca belum tentu seorang penulis.
Sambil dicerna ya. Kenapa seorang penulis itu adalah seorang pembaca? Karena ketika dia menulis, di antara idenya itu dengan cara membaca. Ingat, membaca itu jangan diartikan sempit. Bukan hanya membaca yang tersurat. Mana tas saya ya? Paham membaca yang tersurat? Apa artinya? Ini mentor saya ini. Nah, ini namanya membaca yang tersurat. Nah, tulisannya jelas, judulnya jelas. Ini namanya yang tersurat. Tapi juga kita harus membaca yang tersirat. Apa itu yang tersirat? Apa itu yang tersirat? Oke, segala sesuatu yang kita dengar kita mencari. Apa lagi? Yang ada yang pikiran. Oke. Apa lagi? Karena tadi sudah disebut segala sesuatu. Berarti kalau segala sesuatu ya semuanya. Peristiwa hidup, perjalanan yang kita alami, perputaran siang dan malam. Wih, masih banyak nih ya. Jadi yang mau ditulis itu banyak sekali. Tapi nanti kita tahan pelan-pelan. Maka kemudian ada berikutnya nih. Belajarlah menulis kepada penulis. Jangan Anda belajar silat kepada orang yang tidak menguasai silat. Aku nak belajar silat katanya. Tahu-tahu ada kawan menyodorkan, wah ini nih. Tapi rupanya si kawan ini tidak punya basis silat. Itu namanya apa itu? Konyol. Belajar silat pada orang yang tidak tahu silat. Belajar nulis kepada yang bukan penulis. Nah, saya ngomong di sini karena sudah saya lakukan. Kalau tidak saya lakukan mungkin saya ngomongnya agak gimana gitu loh. Ya kan? Jadi itu kuncinya ya. Nanti tinggal mempraktekkan. Sudah ada nanti formatnya. Tapi ditahan dulu besok. Itu besok sudah ke praktek ya. Makanya dari hasil ini akan ada, bukan akan, wajib ada buku. Bukunya sudah saya siapkan judulnya. Geliat literasi dari bumi Tazakka. Nah, iya, nanti saya mulai. Saya balik dari sini di jalan saya tulis. Nanti saya kirim. Nanti buat grup WA. Nanti saya bimbing sampai semuanya punya karya. Di antara contoh sudah ada contoh hidup itu. Alumni Tazakka itu kebetulan dengan saya, satu grup dengan saya. Nah, dia sudah punya banyak karya. Jadi itu contoh hidup. Nanti bisa tanya ke dia. Jadi dari pelatihan ini bukan hanya ngomong. Kalau ngomong saya tidak mau. Apalagi literasi ngomong setelah itu cewek-cewek bebrasang ini. Hilang. Apa gunanya? Saya jauh-jauh dari Linggau. Ninggalkan anak. Jadi nanti harus ada outputnya. Outputnya adalah buku. Dan Anda harus siap menulis. Tidak usah sulit-sulit. Yang penting nanti tulis bagaimana ngikuti ini, terus apa kesan-kesannya, sudah. Pokoknya temanya atau judulnya katakanlah Geliat Literasi dari Bumi Tazakka. Wah, keren judulnya. Entah isinya nanti. Semoga juga keren. Itu masalah sekian, jangan dihitung. Yang penting jadi. Siap? Yang penting jadi. Siap? Oke, kita lanjut. Oke. Berikutnya, sempatkan bukan cari waktu sempat. Ya, Ustaz Lefri dibaca lagi.
Lanjut. Kalau bisa meluangkan waktu dari 24 jam yang kita miliki, maka akan banyak sekali jam yang kita miliki dengan leluasa untuk menulis. Dr. Zuhri. Oke. Orang itu sering bilang begini, apa tugas yang saya bebankan kepada Anda belum selesai? Aduh, ketik waktu, sibuk. Woi, berarti Anda itu lebih sibuk daripada presiden. Sampai tidak punya waktu. Iya, lebih sibuk dari presiden. Hah? Lebih sibuk dari presiden? Tidak, siapa kita? Presiden aja bisa, kenapa kita tidak bisa? Maka prinsipnya dalam menulis itu, sempatkan. Jangan cari waktu sempat. Kalau cari waktu sempat, tidak akan nemu. Dan itu nanti hanya jadi pekerjaan sampingan. Maka di antara trik yang saya omongkan suruh saya tulis semua ini. Di antara trik orang-orang yang berilmu dan penulis, mereka lebih senang ikut bis-bis umum daripada naik mobil pribadi. Bukan saya menyepelekan yang punya mobil pribadi ya. Maksudnya apa? Jadi mereka ke kantor itu lebih baik naik bis umum. Padahal mereka itu gelarnya profesor, doktor, syekh, grand syekh. Ini yang saya baca dan sudah saya tulis terjadi di Mesir. Jadi syekh-syekh itu yang gelarnya grand syekh. Apa artinya grand syekh itu? Kalau di atas syekh. Maksudnya grand syekh itu syekh besar gitu loh. Dimana grand itu kan besar ya, berarti syekh besar. Jadi mereka itu pakai bis umum. Kita ini mau. Kenapa? Aku katanya. Kepala sekolah. Oh, mohon maaf ya yang kepala sekolah ya. Jadi pakai mobil. Itu bukan berarti, mohon maaf yang kepala sekolah ya. Jadi kenapa? Ketika mereka naik bis umum, naik kendaraan umum, mereka bisa baca. Bukan ngoro di mobil. Kita beda. Naik bis umum, naik kendaraan umum karena mau ngoro. Beda. Tapi mereka bawa buku. Baca. Bayangkan kalau sumpamanya dari kantor, dari rumah ke kantor 1 jam. Buat mereka itu Masya Allah itu sangat banyak sekali. Dia sudah dapat berlembar-lembar untuk membaca. Jadi menulis dan membaca itu jangan cari waktu sempat, tapi sempatkan, paksa untuk membaca. Bayangkan 1 jam itu, kalau saya itu sudah dapat 5 paragraf itu, dapat 5 paragraf. Maka di antara triknya itu, ketika ada ide berkelebat di sini, langsung ikat. Kan sudah hafal, apa kata Imam Syafi'i? Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Melontok luar kepala, tapi implementasinya entek alias kosong. Betul? Betul. Saya tidak tahu. Itu padahal dikatakan berapa tahun yang lalu? Berapa abad yang lalu? Yang mengatakan itu Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kalau berjalan di pasar, kupingnya ditutup dua-duanya. Kenapa? Karena kalau kupingnya ditutup, semua yang diomongkan oleh orang di pasar masuk dan diingat. Ada yang punya kemampuan seperti itu? Hah? Ada yang punya kemampuan seperti itu? Kate. Imam Syafi'i kalau baca buku itu satunya ditutup. Nah, dia ini kan. Kenapa? Kalau ada ditutup masuk juga. Ada yang punya kemampuan seperti itu? Kita baca 5 kali, dah masuk.
Tapi tidak apa-apa, yang penting baca, insya Allah nanti masuk. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, kalau baca buku sampai 50 kali. Ada yang pernah baca buku 10 kali? Berarti level Anda ini lebih daripada Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Sungguh luar biasa ulama-ulama terdahulu kita ini. Yang diperlukan sekarang itu dari kita hanya perlu mencontoh mereka, tidak perlu mencontoh ke barat. Banyak ulama-ulama kita yang perlu dicontoh. Maka diantaranya sudah ditulis oleh Imam Syafi'i. Al-ilmu saydun. Ilmu itu laksana binatang buruan. Ketika kita menembak, duar katanya. Ya ada ngantuk. Nembak apa? Nembak kijang. Nah, ini kan biasanya banyak kijang ini. Masih banyak kijang enggak? Kijang di dona. Oh. Kok kijang? Lain lagi itu. Jadi ketika kita nembak kijang, kena kepalanya kan? Jangan ditinggalkan. Tapi pergi, sudah mati. Setelah itu ikat dengan tali. Jangan ditinggalkan, kalau ditinggalkan nanti bisa hilang. Hilangnya kalau dia sudah benar-benar mati tidak mungkin lari, tapi bisa juga diambil orang. Makanya dalam konteks ilmu tadi, ikatlah ilmu kita dengan ikatan yang kuat. Bagaimana mengikat ilmu dengan ikatan yang kuat? Tulis. Nulisnya itu jangan di kertas-kertas. Wah, ada kertas ini, tulis. Bagus juga sih. Tapi itu ngikatnya ibarat ikatan bukan dengan tali yang kuat. Kalau ditulis di kertas, mana tadi ya? Aku sudah nulis puisi susah mikirnya sejam. Aduh. Ujung-ujungnya hilang. Maka sekarang banyak cara seperti yang saya sampaikan, ada FB. Ya mungkin kalau FB karena mudah kali nanti diambil orang. Tulisan saya itu berapa? Tahu-tahu dikopas, diaku oleh. Saya kaget baik. Ada cak 2 kali. Tapi lebih amannya itu apa di WA, apalah di blog. Ya carilah blog-blog yang gratisan. Ada WordPress, ada Blogspot. Itu lebih aman, meskipun juga bisa, tapi lebih aman daripada FB. Kenapa saya nulis di FB? Ya karena mudah gitu loh. Berdiri bisa nulis, duduk bisa nulis, ya baring-baring bisa nulis. Kalau harus pakai laptop, masih mau buka, kalau harus duduk. Tidak baca nulis pakai laptop tiduran. Tidak bisa. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kerangka menulis. Maka ini tadi kuncinya. Sempatkan, jangan cari waktu sempat. Senggangkan, jangan cari waktu senggang. Kalau nyari waktu senggang, tidak akan pernah nemu, karena sibuk terus, sibuk. Padahal waktu kosong yang kita miliki banyak sekali. Jadi sempatkan, termasuk membaca, sempatkan. Seumpama tidak usah ditarget. Atau bagi penulis pemula biasanya memang ditarget dia. One day, one paragraph. Saya menarget rombongan APRA ini udah one day, one paragraph. Tapi lama-lama kan tidak mungkin sekali duduk cuma 1 paragraf. Kemudian ditingkatkan minimal one day 5 paragraph. Kalau 5 paragraph itu sudah bisa jadi buku. Tapi itu nanti besok. Kita sabar dulu. Silakan Lebri. Ketekunan hati dalam menulis. Keteguhan atau keteguhan? Keteguhan tuh, salah itu. Oh ya. Dalam menulis keteguhan hati sangatlah diperlukan. Karena dengan dasar tersebut, insya Allah kita akan bisa melalui semua rintangan dan cobaan yang akan ditemui di dalamnya. Coba. Ketika kita mau mulai menulis, kira-kira yang menghantui kita itu apa?
Ya, pertama takut salah, malas, apa lagi? Apa lagi? Kurang pede. Apa lagi? Malas, takut salah, kurang pede. Nanti akan saya usir semuanya itu. Apa lagi? Hah? Apa? Kata ide. Oke, kata ide. Apa lagi? Ayo ungkapkan undang-undangnya. Jangan ditahan. Jangan saya mengusirnya. Kalau penyakitnya ada disebut. Apa? Kata uta. Kata ide. Oke. Apa? Hah? Tulisan jelek. Maksudnya apa? Ini banyak tafsir ini tulisan jelek ini. Ini tidak jelas ini. Tulisan jelek apa maksudnya ini? Oh, itu tulisan tangan berarti. Tulisan tangan, tulisan jelek. Lah kan bisa pakai HP. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Hah? Sudah berarti? Kurang pede. Nggak ada ide. Apa lagi? Malas. Tulisan jelek. Tulisan takut salah dan sebagainya. Itu adalah memang hal-hal yang dialami oleh penulis buku. Tapi rumusnya itu besok nih. Artinya apa? Hal pertama yang harus dilakukan adalah keteguhan hati. Maka saya sudah tulis tadi pagi itu lewat puisi itu. Ketika Anda memilih dunia literasi, niatnya itu harus benar. Harus benar. Jangan umpamanya cari bonus. Bonus apa? Aku pengen kaya. Salah tempat. Pengen kaya literasi, salah tempat, salah jalan. Jadi kalau sumpamanya yang dicari niatnya itu bonus, ketika bonusnya dapat, Anda akan lari, akan berhenti. Maka harus Anda teguhkan hati Anda, niatnya harus ditata. Untuk apa? Untuk berbakti kepada negeri. Meskipun dalam konteks yang ya katakanlah secuil lah. Saya tulis sebiji. Kenapa? Para sati dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah negara akan dikatakan maju kalau ditopang oleh penduduknya yang minimal 30% kuat dalam bidang literasi. Coba kita berkaca ke Jepang. Ada yang pernah ke Jepang? Oh, saya berkali-kali ke Jepang. Bukan dalam mimpi, lewat buku. Coba di Jepang. Mereka ngantri, apa yang dilakukan? Baca buku. Mereka mau beli ngantri, baca buku. Mereka di kereta api nunggu sepur datang, baca buku. Itulah salah satu budaya maju. Jadi literasinya sudah luar biasa. Kita masih sangat jauh. Tahun 2017 kemarin, Indonesia dalam bidang literasi berada dari 61 negara, Indonesia berada nomor 60 dari bawah. Berarti ranking berapa itu? Ranking 2 dari bawah. Dari 61 negara yang disurvei, Indonesia nomor 60 terbawah. Tahun ini tahun berapa ini? 2022 itu masih tidak berubah. Tapi dalam bidang ini, kepemilikan gadget itu nomor 5, bahkan kemarin naik nomor 4, negara terbesar pemilik gadget atau pengguna gadget di dunia. Jadi literasinya masih sangat jauh. Maka kemarin ketika Ustadz Zul ngutus Apra ke rumah, Ustadz bisa ngisi
kepenulisan dari tazakar. Saya seperti masuk surga, berjalan di surga. Serius ini. Kenapa? Karena masih ada lembaga yang mau menguatkan SDM-nya, terutama gurunya, dalam bidang literasi. Ini keputusan yang sangat luar biasa. Kenapa? Ketika Anda semuanya ini hobi menulis dan menulis, senang baca, maka akan nurun kepada siswa dan santri-santri Anda. Setuju? Iya, jadi bukan santrinya dulu. Santrinya ini garap, santrinya ini catar, gurunya enggak. Ayo nak baca nak, dia ada baca. Gimana kira-kira? Maka santri itu akan ngomong, tidak mungkin ngomong di depan, ngomong di belakang dia. Ngomong baik katanya, awak ada senang baca, nyuruh baca. Tapi tidak mungkin ngomong di depan, karena takut kan. Tapi kalau gurunya dulu, ustadznya dulu, yang ditata sehingga benar-benar bisa menulis, tidak usah ngomong. Nanti dipampang di depan. Nah, karya ustadz dan ustadzah pondok pesantren Tazakar. Terbelalak mereka. Bukankah kita selalu ingat, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi contoh perbuatan itu lebih tajam daripada lisan. Ini yang luar biasa. Dan di pondok pesantren baru ini, termasuk di pondok pesantren yang dimana saya ada di dalamnya. Ya, mungkin karena orang luar lebih melihat kan, kalau orang dalam tidak terlihat. Ya kira-kira apa itu? Gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi semut di seberang lautan tampak. Ya kira-kira begitulah. Oke, kita lanjut. Utamakan proses, bukan hasil. Oke, dibaca. Menulis itu perlu proses. Maka lalui prosesnya dengan mulai tekun dan sabar. Niscaya kau akan menuai hasilnya. Dr. Zuhri. Oke. Dengan tekun, ulet dan sabar, insya Allah Anda akan sampai. Saya menulis begini. Ini tulisan ini konteksnya banyak ya. Kita ini tidak sedang mendahului siapa dan tidak sedang didahului oleh siapa. Paham enggak kira-kira? Coba agak dicerna sedikit, saya ulangi lagi. Kita ini tidak sedang mendahului siapa dan tidak sedang didahului oleh siapa. Kalau yang berkawan dengan saya, cari DB saya. Karena sudah agak lama, tapi sudah saya simpan gitu. Kira-kira ada yang bisa menafsirkan? Apa maksudnya itu? Saya nulis ini, idenya itu saya baca sebuah ungkapan bahasa Arab. Kemudian saya cerna, setelah itu saya tulis. Apa maksudnya? Ya terserah mau konteks apapun, karena konteksnya ini luas. Ya termasuk nanti dalam konteks menulis. Anda bisa menafsirkan dalam konteks apapun itu. Ada yang sudah dapat tafsir? Tafsir birra'i. Tafsirnya semuanya sedang melakukan proses. Terus? Tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mendahului. Pokoknya fokus menjalankan semua proses. Oke. Ada lain? Ada lain? Oke, tidak ada berlarut-larut. Jadi tulisan ini begini maksudnya. Setiap kita itu sudah punya kadar dan takdir sendiri-sendiri.
Sumpamanya, ini contoh ya. Ini Ustaz Lefri ini, saya ngajar Ustaz Lefri ini tahun berapa? 2008. Beliau sudah punya rumah, sudah di luar. Saya tidak. Apakah Ustaz Lefri mendahului saya? Tidak. Karena setiap orang sudah punya kadarnya masing-masing. Ini dalam konteks yang lebih luas ya. Jadi kalau semuanya ada yang lebih pintar, terus ada yang dari sisi ini, tidak usah iri. Itu sudah tertulis. Maka kembali lagi kepada tulis-menulis ini. Jadi nanti utamakan prosesnya, jalani prosesnya. Jangan lihat hasilnya. Kalau Anda melalui proses dengan benar, sabar, ulet, maka Anda nanti akan menuai hasil. Yakinlah itu. Itu tadi kata Allah, wa alil insani illa ma sa'a. Jadi manusia itu sesuai dan ia usahakan. Bukankah usaha tidak mengkhianati? Bukankah usaha itu tidak mengkhianati? Asik. Kayaknya lah. Jam berapa ini? Jam berapa ini? Mau jam 9. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, karena ini literasi, saya lebih kepada konsentrasi ya. Kelapa digaruk, kepala. Kelapa diparut, kepala digaruk. Coba sama-sama. Kelapa. Ulangi lagi. Kelapa. Kepala. Kok kelapa diparut, lah digaruk. Langsung praktek. Kelapa diparut, kepala digaruk. Ya, 1, 2, 3. Terus lagi. Lebih cepat. Oke. Siapa? Yang ujung. Ayo. Pelan-pelan dulu langsung cepat. Ayo. Terus. Cepat lagi. Kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk. Oke, tepuk tangan dulu. Mantap. Hah? Oh, enggak, Ustaz. Mantap. Sekarang yang putra, siapa? Yang putra? Tunjuk baik. Nah. Ayo. Pelan-pelan dulu. Itu pegang. Diam. Enggak sama. Pelan-pelan dulu. 1, 2, 3. Kelapa diparut, kepala digaruk. Jangan digaul, kesusun dulu. Digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala Digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Terus cepat. Digaruk. Terus. Kelapa diparut, kepala digaruk. Terus. Kelapa diparut, kepala digaruk. Udah tepuk tangan. Kelapa diparut, kepala digaruk. Ulangi lagi. Kelapa diparut, kepala digaruk. Terus, agak cepat. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa digaruk, kepala digaruk.
Kepala digarut. Digaruk. Ayo. Yang di sini belum? Antum. Ya, ayo. Kelapa diparut, kepala digaruk. Garuk. Bukan Garut. Garut Jawa Barat. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Tepat. Kelapa diparut, kepala digaruk. Bro. Kelapa digaruk. Coba konsentrasi lagi. Kelapa diparut, kepala Digaruk. Kelapa diparut, Hadiah. Ya. Oke. Dapat usahanya. Oke. Sudah. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Laptop sejam dan nulis. Dia nggak enak. Padahal niatnya itu, aku nak nulis terus. Dan ngetik sampai sejam. Jadi makanya memulai itu sangat sulit. Nah nanti untuk yang ini, tip yang ini itu besok itu karena sifatnya teknis ya. Jadi besok itu sifatnya teknis dan terakhir kata saya tadi langsung nulis dan punya karya. Apa tadi judulnya? Geliat literasi dari bumi terdekat. Harus jadi ini. Kalau tidak jadi, terbeban saya ini. Jadi sama ibaratnya seperti ini ya. Kita seumpamanya tidak hobi olahraga atau katakanlah main tenis meja. Tapi kayaknya lihat kawannya enak nih, dia main. Padahal kita tidak punya kemampuan, kita merasa tidak bisa. Tapi karena kita coba dan kita paksa, ujung-ujungnya dengan rumus tadi. Apa rumusnya masih ingat tadi? Ini saya belum balik ini. Lawes dewe peblasang ini jarib walahid takun arifan. Coba dan perhatikan. Pokoknya tulis saja. Jadi mulai saja, tulis saja. Apa saja yang mudah Anda tulis. Jangan mikir yang betul. Tulislah sesuai dengan hobi yang Anda kuasai. Coba, yang Ustaz siapa ini yang nulis tadi? Itu puisi apa judulnya itu? Cinta Segitiga. Segitiga. Apa? Cinta tidak berkehendak. Cinta yang tertunda. Oh, cinta yang tertunda. Oke, terus apa lagi? Itu novel semua. Apa? Oh, puisi juga. Apa judulnya puisi itu? Pisau. Tulis itu semakin ditekuni, maka tulisan kita akan semakin baik. Persis seperti mengasah pisau, semakin diasah maka pisau itu akan semakin tajam. Dr. Zuhri. Setuju enggak? Setuju. Setuju enggak? Pisau semakin kita asah maka akan semakin. Saya ulangi lagi, pisau semakin diasah maka semakin sama dengan menulis. Jadi ada begini. Dari Prof. Ainun Naim ini pernah ditanya begini. Dia udah mentor saya. Prof katanya, bagaimana menjadikan tulisan kita
lebih baik. Kemudian beliau menjawab, tulisan baik itu adalah bonus dari konsistensi Anda. Paham enggak? Paham enggak? Saya ulangi lagi. Tulisan baik itu adalah bonus dari konsistensi Anda. Karena tidak ada rumusnya nulis itu. Maksudnya nulis itu adalah keterampilan. Semakin kita terus menulis, maka tulisan kita akan semakin baik. Persis sama dengan pisau. Tidak ada ceritanya kita ngasah pisau, wah diasah, tajam-tajam. Kecuali ngasahnya apa ya? Dengan apa? Apa dengan tanah? Nah itu cara ngasah yang salah. Maka ketika kita menulis, insya Allah tulisan kita akan tambah baik. Kapan meletakkan titik? Selama ini kapan ada titik? Ini kan sudah rata-rata belajar ini. Nah, ini magister, bentar lagi doktor. Itu magister. Siapa lagi yang magister ini? Ustaz Taufik, mana Ustaz Taufik? Jadi masalah titik koma itu ya saya kira sudah hatam. Tapi masalah kita terus menulis, nah itu masalahnya itu. Itu masalahnya. Kalau ini berapa jumlahnya ini? 49. Katakanlah 50 ya. Seandainya ini jadi semua ini sudah luar biasa tazakah ini. Bukan hanya di sini nanti ke nasional. Nanti caranya kalau Ustaz Zul punya penerbit, saya juga kebetulan penerbit yang menggawangi saya. Jadi yang menggawangi saya ini bukan hanya nerbitkan, tapi ada kompetisi lomba menulis puisi tingkat nasional anak didik, lomba menulis puisi untuk guru. Nah, itu ada itu. Setelah itu diterbitkan, sehingga dengan menerbitkan buku itu lembaga kita dan kitanya sendiri menjadi dikenal oleh lembaga lain. Lanjut. Yakinkan bahwa Anda adalah penulis. Jika Anda ingin disebut sebagai penulis, maka menulislah. Anda sudah punya penertok. Anda sudah sering menulis di FB dan WA. Tinggal sedikit kerja keras, maka tulisan pun jadi. Profesor Dr. Ngainun Naim. Saya tanya lagi, Anda adalah penulis kan? Ini Anda adalah penulis kan? Ya. Anda penulis? Yakin? Yakin? Kayaknya tidak yakin. Coba, punya HP semua kan? Ya. Anda update status setiap hari kan? Ya. Kalau Anda update status itu apa yang Anda lakukan? Nulis kan? Meskipun kadang 2 kata, 3 kata. Yang perlu Anda lakukan, adalah tinggal modal dikit atau kerja dikit saja. Jadi tulisan yang di FB itu dilanjutkan sedikit, diperbaiki, sudah jadi tulisan. Anda kalau Anda tidak percaya, cari di web itu buku yang berisi tentang quote pendek. Apa quote pendek itu? Nasihat pendek. Banyak. Bukunya Ustadz Abdul Somad itu yang ceramah-ceramah beliau, ada yang dipotong, yang penting-penting kalimat dijadikan buku. Itu dikerjakan oleh yatim piatu, rumah yatim piatu di Yogyakarta, dan diizinkan oleh Ustadz Abdul Somad, dan lagu keras itu karena memang Abdul Somad ya beda dengan kita. Jadi buku quote-quote pendek dijadikan buku, diterbitkan. Hanya 2 baris, paling banyak 3 baris. Seperti inilah. Ini dengan quote-quote pendek ini. Yang ada di sini ini itu
adalah bagian dari buku yang mau saya terbitkan. Bukan saya ngarang, kalau saya ngarang nggak jadi. Saya diundang tanggal berapa kemarin? Kalau nggak salah awal bulan. Kalau harus ngarang, jadi saya tinggal minda dari calon buku. Kebetulan insya Allah akan beliau yang jadi pengantarnya. Jadi saya tinggal minda. Kopas, tapi Kopas punya saya loh, bukan Kopas nyolong. Jadi punya saya, di buku saya Kopas, saya pindah. Nah jadilah ini kuat. Karena memang format tulisnya sudah siap jadi buku. Jadi tinggal pindah. Nah sedangkan ini saya pindah di sini. Jadi Anda selama ini sudah menjadi penulis. Meskipun dalam tataran menulis status. Benar tak? Benar tak? Kayaknya tidak yakin bahwa Anda penulis ini. Jadi Anda sudah penulis. Anda tinggal melengkapi sedikit, ganti kalau ada kata-kata yang negatif yang saya sampaikan tadi, diganti dengan yang sifatnya positif, sudah jadi karya. Baik apakah quote pendek atau nanti yang sifatnya lebih daripada itu. Kita lanjut. Menulis itu mudah kok. Sebenarnya menulis itu sangat mudah. Yang membuat sulit dan ruwet itu adalah mindset atau cara berpikir kita yang belum diubah. Banyak sekali alasan untuk memulai menulis. Alasan inilah, alasan itulah, dan lain sebagainya. Laksana sesuatu yang sangat menyeramkan. Dr. Zuhri. Tulisan saya jelek lah, takut salah, dan sebagainya. Ini jawabannya. Jadi menulis itu mudah. Yang membuat sulit itu adalah, mindset, paradigma. Karena tidak memulai. Ini yang membuat sulit. Karena mindset kita sudah sulit, maka kita tidak akan pernah memulai. Maka hari ini saya ingin mengubah mindset Anda. Jadi mindset Anda itu harus diubah. Bahwa menulis itu mudah. Semudah membalikkan telapak tangan. Semudah menggoreng tempe dan tahu. Mudah tak goreng tempe dan tahu? Yang penting ada tempe dan tahunya. Kalau ada kata tempe dan tahunya ya jadi mudah. Tinggal bolak-balik. Yang penting Anda siap memulai. Siap mulai? Ya. Siap mulai? Ya. Besok. Tapi malam ini sudah direka-reka. Kira-kira apa? Jadi sebelum menulis itu, saya jawab tuh yang saya kasih contoh tadi. Kenapa banyak orang yang menulis sudah berjam-jam di depan laptop, tapi dia tidak nulis-nulis? Jawabannya itu rahasianya karena belum ditulis dalam pikirannya. Jadi ketika dia duduk begini mau nulis, katanya mau nulis, jadi pikirannya itu kosong. Tidak ada ide apa judulnya, apa idenya, apa pikiran pokoknya, tidak ada, kosong pikirannya. Akhirnya berjam-jam dia di depan laptop, tidak nulis apa-apa. Jadi kuncinya itu ketika Anda mau menulis sudah ada di sini. Tulis dulu dalam pikiran Anda. Judulnya ini, pikiran pokok ini. Saya menulis tadi pagi itu habis subuh. Saya keluar sebentar nyari masjid apa di situ. Saya lupa. Udah saya masuk lagi, sholat ngaji. Tahu-tahu ada kelebatan. Jalan literasi. Ambil HP, takut hilang kan? Saya tulis. Cari gambarnya. Saya kan itu kalau menulis, saya cari gambar dulu, setting, jalan literasi. Saya ketik, ketemulah tulisannya. Saya tunjukkan, saya tulis. Udah.
Tapi mungkin bagi Anda berbeda ya. Karena Anda kalau yang sudah mulai itu akan mudah. Bagi yang mulai nanti besok kita lanjutkan. Apakah konsepnya sama dalam menulis buku dengan menulis sebuah diari? Oke. Diare. Apa arti diare? Itu kan diare kan buku harian. Jadi sebenarnya konsepnya sama dengan FB ya. Kan kayak gini. Jadi FB itu kalau saya bilang bisa disamakan dengan diare dalam rangka menyimpan tulisan. Tapi kelemahannya sama-sama ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau diare itu nanti bisa hilang. Ya mana nih? Sudah nulis 30 hari katanya hilang. Itu diare. Kalau Facebook itu bisa diambil orang kan tulisannya kan. Itu malah jadi semua punya kelebihan dan kekurangan. Jadi diare itu dengan buku ya hampir sama. Tinggal konsep kita menulis diare itu apa isinya. Seumpama yang kita tulis di diare adalah puisi. Jadi pengalaman-pengalaman kita yang kita alami di pondok itu kita tulis dalam bentuk puisi. Sehingga isi diare itu adalah puisi. Buku itu kan apa saja. Ada novel, ada antologi puisi, ada karya ilmiah, atau bahasa mudahnya itu ada fiksi, ada non fiksi. Kalau fiksi atau yang masuk fiksi itu adalah novel, puisi. Sedangkan non fiksi itu ya buku-buku ilmiah. Jadi diare itu bisa menjadi alat atau salah satu alat untuk kita jadikan dalam rangka menyimpan tulisan kita atau kita menulis dalam diare dalam rangka menyimpan. Setelah nanti sampai atau bisa diterbitkannya di buku, kalau puisi itu minimal 40. Jadi kalau saya biasanya di FB, saya nulis di FB itu semuanya puisi. Begini. Saya sekarang apa ya judulnya ya? Wirid Kerinduan. Itu sudah mau terbit. Sudah. Jadi setiap hari saya nulis puisi yang berkaitan temanya tuh wirid kerinduan. Setelah sebulan penuh udah saya pindah. Atau setiap hari saya pindah ke laptop. Setelah itu edit, kirim ke penerbit. Selesai. Jadi simpelnya itu kalau nulis di FB ketimbang di diare, tinggal mindah dari FB itu kan sekarang sudah ada WA. Pindah ke WA atau pindah langsung ke laptop, terus kumpulkan, selesai. Tapi kalau nulis di diare itu proses kerjanya atau editingnya lebih lama, masih nulis lagi, kan kerja 2 kali. Blog yang saya kelola, bukan saya yang kelola, ada admin yang kelola. Jadi bisa saya isi langsung atau tulisan-tulisan yang saya yang di Facebook yang dipindah. Jadi kalau mau jadikan buku yang di FB, di WA, di blog, tinggal pindah copy, kumpulkan, edit, selesai. Kalau diare, gimana? Nulis lagi. Jadi kerjanya 2 kali. Kalau saya lebih memilih untuk nulis di blog atau di FB atau di WA. Tapi saya sudah coba itu nulis di WA itu lebih ribet. Karena apa ya? Agak kecil. Beda ini. Tapi kalau di FB malah lebih enak. Di blog juga lebih enak. Tapi saya malah lebih sering nulis di FB. Tapi itu pun tergantung Anda. Karena satu orang dengan orang lainnya berbeda. Anda dengan saya tidak sama. Punya ciri dan kesukaan masing-masing. Saya lebih nulis pakai diary. Monggo, tidak apa-apa.
Bahkan ada penulis itu, namanya kalau tidak salah Hernowo. Dia itu punya ciri, karena bukunya sudah dipatenkan, mengikat makna. Padahal kita dulu orang pesantren, cuma kata ini mengikat makna sudah dia ikatnya dia. Jadi kalau ada kata mengikat makna, itu adalah cirinya Bapak Hernowo. Padahal Qoyid Suyudaka itu kan ada mengikat makna itu, tapi sudah diambil sama dia, hak paten dia. Nah kalau seumpamanya ada kata-kata konvergentif desain kurikulum pendidikan pesantren, itu hak paten saya itu. Kesukaan masing-masing. Saya kira itu ya. Maka dari itu, yang punya diare jangan malu untuk diterbitkan. Saya di pondok itu masih ingat. Siapa yang punya diare? Malu Ustaz, malu. Padahal saya maksudnya baik, mau saya terbitkan. Mau saya periksa dulu, saya itu terbitkan. Tapi jawabannya malu, malu. Nah sudah, kalau nggak malu. Kebetulan yang punya diare itu rata-rata perempuan. Yang laki-laki itu jarang. Karena biasanya kalau laki-laki nulis di kertas. Kalau itu penulis. Iya, tulis. Setelah itu, mana aku tulisan tadi ya? Aduh, mikir lama. Akhirnya hilang. Jadi silahkan kerjakan yang Anda sukai, tulis dengan cara apapun, yang penting Anda oke, yang penting Anda senang, yang penting Anda happy. Intinya harus ada tulisan, itu saja. Anda mau pakai cara bagaimana, yang penting jangan kopas. Jadi saya menerbitkan buku itu dituritin dulu. Kenapa? Kalau sampai lebih dari 20%, nah nanti kita kena komplain. Oh, itu tulisan saya itu. Kalau kena komplain seperti itu, nah itu berbahaya. Makanya tulislah apa yang ada di pikiran kita, hobi kita, keseharian kita, bahkan perjalanan kita. Insya Allah besok kita akan bahas lebih luas. Zuhri ayahanda yang kami hormati, di sini nak ditanya ini, terkadang itu terlintas untuk nulis, ya. Melihat kondisi di sosial di masyarakat, melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang kami di daerah-daerah kan, banyak hal-hal yang ketemu lah di masyarakat di sekitar. Cuma terkadang ada ketakutan nanti pemikiran yang kita tuliskan itu bertentangan dengan orang. Nah, itu apakah memang harus menuruti kepentingan semua orang, atau cara yang tercetus di pemikiran kita ini seperti ini nih konsepnya. Nah, cuman pada fakta di lapangannya kita tahu ada yang tidak sesuai dengan yang kita tuliskan itu. Jadi semacam ada takut nanti ada yang tersinggung. Nah, tapi yang kita tulis itu pemikiran kita menurut kita bagus. Nah, itu bagaimana kira menanggapi? Oke, pertanyaan. Kalau saya bercerita saya dulu ya. Kan ada fakta-fakta yang terjadi kadang tidak sesuai. Ada demonstran dipentungi dan lain sebagainya. Kalau saya caranya, kalau ngeritik pemerintah, saya tulis pakai puisi. Apalagi pakai majaz, tidak ngerti dia. Itu. Jadi buku saya yang berjudul Tertimbun Air Mata, itu berisi kritikan semua itu. Kritikan semua, tapi puisi. Kan orang tidak banyak ngerti. Coba sastrawan kan. Nah itu kalau saya. Jadi menulis itu jangan kita, aduh nanti kena ini. Yang penting kita tidak nyebut nama. Tidak nyebut nama. Kalau nyebut nama lebih lagi itu. Kan sifatnya umum. Kalau semuanya tersinggung pakai istilah Gus Miftah, ya salah yang baca. Loh ngapain yang tersinggung? Wong saya tidak menyinggung Anda. Kan gitu kira-kira.
Kan tidak ada maksud kita nulis itu untuk nyinggung orang. Gitu kan? Meskipun realitanya dan faktanya itu ya kayak gitu. Tapi kita tidak nyebut orang. Kalau semuanya ada orang yang tersinggung, ya salah dia. Kenapa Anda tersinggung? Saya tidak nyebut Anda. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi halangan seperti itu tuh buang jauh-jauh. Tapi dengan syarat kata saya tadi, jangan nyebut orang atau nyebut peristiwa. Karena ya itu jelas apa namanya? Kan banyak tulisan-tulisan nyebut orang menghina. Nah, itu lain lagi. Itu ya harus dihindari. Tapi kalau sifatnya umum, dalam konsep umum, dalam paragraf yang umum, sesuai dengan, ya tergantung tulisannya. Kalau dia puisi, tentunya sesuai dengan kaidah puisi, dia pakai majas. Kalau dia sifatnya esai bebas, ya namanya esai bebas. Ya dia mengalir. Beda kalau dia sifatnya karya tulis, non-fiksi atau ilmiah. Nah kalau ilmiah kan nanti, apa fakta-fakta di lapangan, nah nanti buktinya apa, itu kan beda lagi. Jadi kalau sifatnya tulisan itu bebas, yang penting jangan sebut namanya, terus tidak menghina, jadi sifatnya dia umum, ya tidak masalah. Ya kita tidak perlu menghina siapa-siapa, menyinggung siapa-siapa, karena ini yang ada di pikiran, kemudian kita tuangkan. Tujuannya tentunya untuk memperbaiki tatanan sosial. Kemarin tadi malam saya ngobrol banyak dengan Ustadz Zul tentang apa namanya, orang yang memancing di sungai itu pakai ini, pakai apa? Pakai strum. Gimana Ustadz cara menghilangkannya itu? Nah, itu kan bisa juga lewat literasi. Kalau ini nulis namanya, setiap nulis. Tapi kan sifatnya umum. Kita tidak umum. Si Ahmad kemarin nyetrum, ya jelas marah kan dia. Disebut orangnya. Tapi secara umum bahwa ketika kita pakai kita siapapun kan, ketika kita mau mancing seharusnya kan dengan cara-cara yang baik, tidak pakai setrum, sehingga ikan-ikan yang kecil yang belum seharusnya naik atau diambil itu masih bisa besar. Nah itu kan siapapun yang membaca mungkin apa masuk kan, ya kata Sayyid Qutb tadi. Jadi 1.000.000 orang bisa kena tembak dengan satu kata. Tapi sifatnya umum. Tujuan kita menulis itu agar di daerah sini tidak ada lagi orang yang nyetrum. Jadi banyak cara untuk digunakan dengan tulisan ini untuk memperbaiki keadaan di sekitar kita, termasuk nyetrum tadi, apa-apa dan lain sebagainya. Karena apa? Jadi ini bisa dibaca semua orang. Mungkin bapaknya itu tidak melek HP, tapi anaknya pilihan membaca gitu. Akhirnya dia ngasih tahu, Pak, kebetulan ini turun tuh bapaknya. Akhirnya dia ngomong, Pak, tengok Pak tulisan ini Pak, tulisan Ustaz Lefrit Pak. Wih bagus nian Pak katanya. Kan bapaknya turun terus tiap hari. Janganlah Pak. Ini untuk betapa besar pahala kita. Betapa besar pahala kita. Padahal kita istilahnya ya bebas lah, nulis bebas. Tapi tulisan itu bisa dibaca oleh siapapun. Kan kita tidak tahu dari kepala siapa tulisan itu nyampe dan sampai kepada orang yang melakukan. Maka kalau semuanya ini menulis, Masya Allah, mudah-mudahan perubahan sosial dengan cepat terjadi karena kekuatan tulisan dan literasi tadi. Saya kira itu ya. Jadi selama kurang lebih 2 tahun, saya nulis setiap hari itu sudah 2 tahun, tidak ada yang komplain. Tapi kalau dia di komentar nulis, aduh Ustaz, ngena nian Ustaz di hati, saya jawab baik, hehehe, kayak gitu kan baik. Kan saya maksudnya ini ya. Aduh Ustaz, masuk nian di aku. Masuk nian tuh kan. Masuk nian di aku. Sudah saya kirim ini baik, kirim senyum baik atau kirim ketawa yang lebar itu.